Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir malam ini. Seperti biasa kita akan hening sejenak sebelum kita mulai acara kita malam ini, belajar kita malam ini. Semoga kita diberikan kemudahan, pemahaman ya. Apa yang kita pelajari bisa menjadi bekal kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Baik, ini kita mulai. Al-Fatihah. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah teman-teman. Kita mulai IG live kembali setelah lumayan lah, kita ngacak-ngacak waktunya ya Ustadz ya. Beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang makna terdalam dari Subhanallah. Jadi keajaiban dari Subhanallah. Kita sudah belajar bahwa Subhanallah itu tasbih, bahwa semua makhluk hidup di dunia ini bertasbih. Baik yang ada di langit, di bumi, semua yang ada di sini bertasbih. Hanya saja kita tidak mengetahui cara tasbihnya. Jadi waktu itu kita belajar bahwa makna dari Subhanallah itu ada beberapa. Ada li ta'zim, yaitu untuk mengagungkan Allah, li tanzih untuk menyucikan Allah, sama li tamjid, yaitu untuk memuliakan Allah. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, Subhanallah itu kita bisa menampilkan kualitas Tuhan yang ada dalam diri kita, mengejawantahkan kualitas Tuhan yang ada dalam diri kita, berarti kita sudah mempraktikkan Subhanallah li ta'zim ya, li ta'zim, yaitu untuk mengagungkan Allah. Juga ketika kita melihat segala sesuatu, kita melihat ada ketakjuban dalam diri kita, karena kita melihat bahwa Tuhan yang hadir dalam segala sesuatu itu, baik ketika kita melihat gunung, ataupun melihat bunga, ataupun melihat pemandangan yang indah, biasanya kita mengucap Subhanallah. Gitu. Di situ kita melihat bahwa Tuhan yang hadir dalam segala sesuatu yang kita lihat. Lalu ada litanzih itu untuk menyucikan. Kalau misalnya anak-anak sih masih suci ya, murni. Jadi ketika melihat sesuatu tuh ya takjub, gampang sekali untuk takjub. Tetapi karena kita masih ada pikiran ya, untuk orang-orang dewasa pikiran, perasaan, juga udah ditambah dengan stigma masyarakat, apapun itu banyak sekali yang harus kita bersihkan gitu. Karena litanzih ini adalah untuk kita menyucikan segala sesuatu ya selain Allah gitu. Jadi hanya Allah saja. Baik, yang selanjutnya adalah litamzid. Litamzid yaitu untuk memuliakan. Ketika kita sudah bisa melihat keagungan Tuhan, juga kita sudah membersihkan hati kita, maka kita bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam segala sesuatu. Malam ini kita akan membahas zikir yang selanjutnya, yaitu adalah zikir Alhamdulillah, tahmid, dimana kalau di tengah budaya masyarakat ini kan kita sering sekali melihat segala postingan, status gitu ya, itu adalah bentuk meminta validasi kita dari media sosial gitu ya, meminta validasi dari orang lain untuk keagungan kita atau sesuatu yang kita lakukan gitu, meminta pujian dari orang lain. Nah, di sini kita akan memperdalam Alhamdulillah ini, kita akan mencerdihkan apa yang kita lakukan selama ini dengan zikir Alhamdulillah malam ini. Malam ini juga kita ada tamu spesial ya,
Di sini ada Mas Wahyu Ya, sebagai praktisi journaling. Kita juga akan membahas, akan menggali juga nih, Mas Wahyu, kenapa sih suka sama journaling? Mungkin bisa dijawab dulu, Mas Wahyu. Kenapa journaling bisa menjadi pilihan, Mas Wahyu, dalam keseharian gitu? Silakan, Mas Wahyu. gue kok aku duluan. Gak apa-apa Mas Gak apa-apa, Wahyu. ngobrol sebentar Malah dulu ditembak. sebelum materi. Nanti kan serius nih materi. Iya, apa ya? Journaling. Kenapa saya suka journaling? Sebetulnya bukan suka juga sih, Mbak. Ada banyak media gitu ya yang bisa dipakai Hmm. sebetulnya. Saya jadi agak malu nih. Karena hidup saya itu kan random banget ya, Pak Ustadz. Ustadz. Banyak nggak tahu gitu. Kita tuh banyak, sayanya banyak nggak tahu gitu. Kenapa tiba-tiba warna faktu firuhi gitu kan. Tiba-tiba udah ditiupkan bro ke badan ini gitu. Tiba-tiba sudah the soul drop into this body gitu kan. Terus this body juga saya butuh waktu untuk untuk bisa well function dengan this body, untuk bisa operate well gitu dengan tubuh ini gitu. Butuh waktu untuk bisa kenal dengan ini, butuh waktu untuk bisa mengoperasikan mengoperasikan kendaraan ini dengan baik gitu. Belum berhenti sampai di situ, terus this body drop into my family gitu dengan segala macam kebingungan dan kekacauannya di dalam keluarga gitu kan. Dengan Oke. parents yang juga confused dengan themselves, dengan diri mereka sendiri, dengan apalah ya macam-macam segala yang terjadi dalam konflik di dalam keluarga itu. Keluarganya juga kemudian drop into confused community, jadi taruh di dalam Hmm. komunitas yang mungkin juga bingung gitu dengan situasi sekarang gitu. Kenapa banyak hal terjadi di situ. Ini kan butuh waktu gitu ya untuk kita belajar tiba-tiba dan kayak I don't know what to do gitu, apa yang harus dilakukan dengan nggak ada manualnya gitu, nggak ada SOP-nya, tahu-tahu udah drop Hmm. into disability dan harus belajar sendiri di Earth School ini kan, di Earth School angkatan keberapa ini. Nah ini yang kemudian mungkin ya karena saya juga tidak dapat banyak apa sih structure gitu untuk tahu harus ngapain dalam hidup ini, jadinya juga mungkin journaling itu salah satu pilihan untuk kemudian uh, kembali ke dalam gitu di tengah situasi yang membingungkan ini untuk get direction gitu loh Ustaz Hasan. Jadi kayak apa ya, saya kalau kalau doa yang paling hampir nggak pernah lewat gitu ya, termasuk kalau misalnya keburu-buru gitu habis sholat keburu-buru nggak sempet berdoa panjang tuh, doa yang saya hampir nggak pernah lewat adalah Allahumma ini as'alukal huda watuqa wal afaf wal ghina. Jadi minta minta petunjuk gitu Ustaz Hasan. Doanya adalah minta dibimbing, minta dikasih petunjuk karena nggak tahu mesti ngapain gitu. Atau kalau misalkan kepepet banget juga cuman Allahumma ini as'alukal huda, Allahumma ini as'alukal huda gitu. Doanya cuma gitu, cuma minta petunjuk. Jadi memang kayak nggak tahu mesti ngapain dan nggak tahu ilmunya juga. Jadi sometimes yang bisa dilakukan cuman tahu bahwa oh ada huda gitu, ada petunjuk dalam kondisi Hmm. happy, ada petunjuk dalam kondisi sad, ada petunjuk dalam kondisi bingung juga ada petunjuk gitu ya, dalam kondisi kita lapang juga ada petunjuk. Jadi cuman yakinnya sama itu gitu Pak. Oh ada guidance gitu, oh ada guidance. Jadi Hmm. yang saya lakukan dengan journaling ini membantu saya untuk ini Teh Ayu, membantu saya untuk apa ya, step back gitu, step far back for the circumstances. Kalau lagi dalam kondisi yang bingung banget itu, dia membantu untuk step back. Kemudian karena step back ini jadi bisa dapat bigger perspektif dari sebuah situasi, jadi bisa ngelihat perspektifnya gitu, perspektif dari situasi itu. Kemudian juga ngebantu untuk apa ya, go inside, kemudian be quiet untuk mendengarkan itu gitu di dalam, ada guidance apa ya di dalam gitu. Jadi itu sih yang bikin 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 merasa perlu atau butuh journaling tuh, karena Hmm. mungkin itu ya, kalau kalau pernah dengar ada konsep, pernah dengar nggak, ada yang namanya two way prayer, pernah dengar nggak Ustaz Hasan? Two-way prayer. Two way prayer, Boleh nah, jadi silakan, Mas Wahyu.
Jadi ini tuh apa ya? Kalau teman-teman saya pernah volunteering di satu kelompok apa? Teman-teman yang rehab adiksi narkoba gitu, ya. Jadi ada kelompok namanya Alcoholic Anonymous kalau pernah dengar teman-teman. Ini kelompok support group untuk mereka yang rehab dari kecanduan alkohol, ya, ataupun obat-obatan atau apapun lah. Tapi adiksi intinya itu adalah adiksi. Nah mereka ini punya punya sistem di dalam grup terapi itu namanya 12 steps gitu, 12 langkah untuk biasanya dikenalnya 12 steps of Alcoholic Anonymous. Tapi kemudian 12 langkah ini dipakai di berbagai grup terapi yang para pesertanya ini terlibat dalam adiksi apapun bentuk adiksinya gitu. Nah, di step-step ini di step 11 tuh ada itu tadi yang namanya two-way prayer. Two-way prayer itu kita pas berdoa, jadi meluangkan waktu untuk berdoa, tapi nggak cuman minta gitu ya, nggak cuman asking, tapi itu melibatkan dua kegiatan, yaitu asking, kemudian setelah asking apapun kita bisa sampaikan, lalu kita listening gitu habis itu. Kemudian go very quiet dan listening, mendengarkan. Jadi dua langkah, asking kemudian listening. Nah, journaling ini sebetulnya itu sih bagian dari praktek itu gitu. Praktek itu ketika setelah menyampaikan kemudian be quiet dan mencoba untuk listen, untuk mendengarkan gitu. Oh, ada guidance apa ya di dalam setelah get connected gitu. Itu sih Teh Ayu sebenarnya karena butuh itu. Butuh panduan gitu. Iya, keren banget sih. Jadi kita mengurai benang kusut ya, mengurai kebingungan ya Ustaz ya. Yeah. Karena kan emang kita datang ke dunia ini bingung sih, kita kan disuruh apa ya? Disuruh ngapain sih? Belum lagi yang bingung bukan kita doang. Ternyata yang bingung hampir banyak orang, bukan banyak sekali yang kebingungan gitu ya. Ramai-ramai bingung gitu. Rame-rame bingung. Jadinya journaling bener ya, bisa jadi jalan kita untuk memeriksa apa yang terjadi dalam diri kita, asking tadi, sama juga kita listening ya. Listening ini mungkin udah langsung masuk ke kedalaman diri ya. Udah mulai kita melihat petunjuk-petunjuk apa yang sebenarnya ada dalam diri kita. Oke, kita lanjut aja mungkin ke materi kita selanjutnya di Alhamdulillah, karena nanti pasti akan ada nyambungnya nih Ustadz ya, karena kan semua yang berhubungan dengan diri, ya semuanya pasti berhubungan dengan diri ya, termasuk Alhamdulillah ini. Baik, silakan Ustadz untuk materi selanjutnya yaitu zikir Alhamdulillah. Waktu dan tempat kita silakan. Makasih sebelumnya Teteh, Mas Wahyu, malam hari ini bisa hadir di Live kita. Jadi spesial Mas Wahyu, seri spesial. Karena kita jadi ngobrol, kita jadi kemudian bisa langsung ini ya, teman-teman, kalau nanti ada pertanyaan langsung ditanyakan. Karena tadi, two-way prayer itu penting. Kita kan sering ngomong, tapi tanpa mendengarkan, Mas Wahyu. Be quiet itu penting, kita itu benar-benar hening, mendengarkan. Saat keheningan itu memang kita bisa mendengarkan. Termasuk yang kemarin kita juga sering bahas di surat Yasin, kita bisa mendengarkan suara hati kita. Di mana suara hati kita itu tempatnya petunjuk. Nabi sering mengatakan, istafti qalbak, mintalah fatwa, mintalah petunjuk dari hati. Nah, hati itu bisa berbicara kalau mulut kita itu diam, kalau pikiran kita itu nggak berisik, ya kan? Kalau mulut kita itu terlalu aktif, pikiran kita terlalu aktif, maka hati kita menjadi pasif. Dan hati nggak mungkin, mau hati berbicara seperti apapun, mau hati sebenarnya ngasih petunjuk, tapi kita nggak dengerin. Maka dalam sebuah ayat itu dikatakan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan sekali-kali kamu itu mengeraskan suaramu di atas suara Nabi. Nah ini penting, suara Nabi itu maksudnya apa? Suara pembawa petunjuk di dalam hati kita. Kayak hati kita itu sebenarnya adalah representasi dari Nabi, tapi versi di dalam diri kita.
maka jangan pernah kita itu mengeraskan suara kita, suara ego kita kencengin, toanya itu lebih kencang daripada suara hati, itu jangan pernah. Maka kalau kita quiet, kalau kita itu tenang, kalau kita itu diam, kalau kita itu hening, maka sudah otomatis suara petunjuk, suara hati atau suara Rasul itu pasti hadir, memberikan kita petunjuk. Dan tadi nyambung dengan apa yang dijelaskan Mas Wahyu, ketika kita journaling itu kan sebenarnya juga ada dua sesuatu yang aktif kan. Kalau di Islam mungkin namanya tadabbur. Kita tadabbur, tapi tadabburnya kemudian ditumpahkan dalam sebuah tulisan yang di situ kita bisa lihat lagi, kita bisa resapi lagi, benar nggak sih apa yang kita rasakan itu. Nah, dalam tadabbur itu Mas Wahyu, itu kan sebenarnya hati yang sudah mulai berbicara. Nah, kalau hati sudah mulai berbicara, petunjuk itu biasanya datang. Nah, nanti connect dengan pembahasan kita, Alhamdulillah. Dimana kemarin kita membahas tentang keajaiban zikir subhanallah. Tadi sudah disampaikan oleh Teteh bahwa subhanallah itu sebenarnya adalah ta'zim, untuk mengagungkan Tuhan. Tetapi manusia nggak mungkin bisa mengagungkan Tuhan kalau nggak tahu makna subhanallah yang litanzih, yaitu menyucikan. Makanya kemarin saya kasih pertanyaan, sebenarnya yang harus disucikan itu Tuhannya atau diri manusia, kan gitu. Tuhan itu sudah maha suci, nggak perlu disucikan. Maksudnya menyucikan Tuhan itu ketika kita sering menyebut nama Tuhan, subhanallah, subhanallah. Karena kita sering mengulang kesucian itu, maka kesucian itu juga akhirnya punya efek menyucikan diri kita. Diri kita lah yang sebenarnya bisa melalui nama itu bisa disucikan oleh Tuhan. Maka kemarin juga saya menyampaikan, nggak mungkin kita itu bisa mengakses Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Nggak mungkin kita bisa mengakses petunjuk-petunjuk yang ada di Al-Quran sebelum diri kita itu mutahharun, disucikan dulu. Nah, cara menyucikannya apa? Dengan subhanallah, subhanallah. Subhanallah jangan hanya di bibir ya, tapi diresapi bahwa ada zat yang maha suci hadir menyucikan batinku. Subhanallah. Nah, ketika itu sering diulang-ulang, maka kesucian batin itu akan terjadi. Apa efeknya? Apa dampaknya? Ketika batin kita masih kotor, melihat apapun yang kemarin saya katakan pasti salah paham. Contohnya misalkan Mas Wahyu pagi-pagi lari dengan tubuh yang bugar. Tiba-tiba melihat di jalan itu ada orang yang lagi cekcok dan sebagainya. Mungkin spontan pikiran kita melihat bahwa oh pasti itu lagi punya masalah ini dan sebagainya kan. Nah itu kan pikiran kita, tapi belum tentu yang terjadi seperti itu. Makanya pikiran ini untuk bisa mengakses Al-Huda tadi, yang Mas Wahyu sering baca doanya, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa. Sesungguhnya aku minta kepadamu ya Allah al-huda, petunjuk, waktu dan perlindungan dan ketakwaan itu. Nah itu kan doa ekspresi dari Nabi yang sangat luar biasa. Karena mata kita seringkali melihat segala sesuatu dengan persepsi ego kita gitu kan. Persepsi lahiriah yang belum tentu apa adanya. Demikian juga pikiran kita juga sering mempunyai persepsi yang sebenarnya tidak merepresentasikan hakikat apa adanya. Sering judgment, bahasanya kan gitu. Apalagi kecenderungan judgment itu judgment negatif kan. Makanya dengan subhanallah, sebenarnya kita itu membersihkan pandangan mata kita, pandangan pikiran kita, pandangan perasaan kita, pandangan ego kita menjadi pandangan Tuhan. Kalau kita masih mempertahankan pandangan ego kita, pasti penglihatan kita blur, ya enggak? Pasti nggak bisa melihat dengan clear seeing, nggak mungkin penglihatan kita itu clear kok. Maka fungsi dari subhanallah itu litanzih untuk menyucikan pandangan kita, agar kita bisa menyaksikan kehadiran dari Tuhan itu begitu nyata. Contohnya Mas Wahyu belum nikah ya? Belum.
belum nikah. Contohnya lah, kalau teman-teman di sini ada yang sering dimarahi istrinya atau suaminya, kita melihat siapa yang marah gitu kan. Apakah kita misalkan lagi dimarahin istri kita, misalkan yang respon spontan kita itu kemudian ikut marah lagi atau justru senyum. Nah ini kan pilihan cara kita melihat. Kalau kita dimarahin istri, tapi kemudian kita tersulut dengan kemarahan yang sama, berarti kita masih menggunakan respon atau penglihatan ego kita dalam merespon realitas. Tapi begitu istri kita marah, ketika pandangan kita itu clear seeing, ternyata aku saksikan, alhamdulillah ya masih ada yang ngingetin aku dengan kemarahan itu. Bener ya Mas Bayu? Journalingnya kan, makanya dalam situasi apapun nanti kita bahas. Kenapa Nabi itu selalu mengajarkan doa alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukurlah dalam setiap situasi apapun. Karena apa? Yang hadir itu, kalau kamu menggunakan mata ketuhanan atau clear seeing, matamu itu benar-benar hadir dengan kacamata Tuhan. Yang kamu saksikan itu yang maha cinta itu hadir. Yang kamu saksikan itu yang maha rahim hadir. Yang kamu saksikan itu yang maha indah itu hadir. Tapi karena penglihatan kita tadi blur, penglihatan kita itu dipenuhi oleh kotoran-kotoran batin, maka kita nggak bisa melihat kehadiran Tuhan dalam berbagai bentuk wajahnya, dalam berbagai bentuk fenomena kan itu. Nah, pandangan-pandangan yang belum disucikan ini, Mas Wahyu, kotoran-kotoran ini, Mas Wahyu kan mungkin sering journaling kan. Bentuknya apa? Ya ego. Dan salah satu bentuk ego apa? Ekspektasi. Ketika kita melihat segala sesuatu dengan ekspektasi kita, pasti Tuhan di situ nggak bakal hadir, nggak ngasih petunjuk. Ya kan? Belum apa-apa, aku pengennya begini. Nanti benturan sama temannya. Aku pengennya begitu dan sebagainya. Nah, ekspektasi ini, itu kan sebenarnya kita memakai cara pandang pribadi kita untuk menilai sesuatu yang di luar, untuk menilai pikiran kita, untuk menilai apapun. Nah, itu ego. Ini baru satu bentuk. Kalau kita melihat segala sesuatu, tapi cara menilai kita, karena kita punya luka batin masa lalu, apapun misalnya. Dulu aku kecewa sama mantanku yang punya, yang kebetulan pada waktu sakit hati itu bajunya merah. Ketika saya melihat orang yang punya baju merah, karena pandangan luka batin itu belum selesai ya, maka melihat baju merah menjadi sensitif. Ya harus diselesaikan. Apalagi kalau zaman-zaman kita kan, kalau pacaran itu kan identik dengan ada lagu yang favorit kita berdua kan. Dengerin lagu itu tiba-tiba apa? Kalau nggak nangis, kemudian benci, kemudian melo dan sebagainya. Galau ya Ustaz. Galau. Nah itu kan sebenarnya pandangan yang blur, enggak pandangan ketuhanan. Contohnya lagi misalkan kekecewaan, kekhawatiran, ragu. Sebenarnya itu kan pandangan-pandangan yang menutup atau kotoran-kotoran batin yang menutup cahaya Tuhan atau pandangan Tuhan di dalam diri kita. Maka kalau teman-teman punya tadi ekspektasi, punya kekecewaan, luka batin, kekhawatiran, keraguan, dan sebagainya, itu panjang banget, nanti Mas Wahyu bisa sedikit ngasih contoh yang lebih dalam. Kalau kita masih pandangannya seperti itu, coba pikir yang paling tepat adalah Subhanallah. Subhanallah. Jadi jangan sekedar diucapkan di lisan, tapi dimulai dari perasaan bahwa Tuhan yang Maha Suci itu hadir, kemudian menyapu bersih luka-lukaku, menyapu bersih kemudian kekecewaanku, menyapu bersih kekhawatiranku. Ketika Tuhan yang Maha Suci itu menyucikan batin kita, pasti kita jadi pribadi yang berbeda. Nah, disitulah ketika pandangan kita itu clear, kita bisa melihat clear sih. Di situ Mas Wahyu, nanti kita bisa melihat semua ekspresi yang hadir itu akan kita terima sebagai alhamdulillah.
Nah, di situ sudah mulai ada yang namanya huda, petunjuk. Di situ sudah mulai ada petunjuk. Ketika kita sudah bisa melihat, alhamdulillah, pada setiap fenomena yang hadir, masalah yang hadir, kita tidak benci lagi, tapi kita, alhamdulillah ya, masih ada masalah, berarti Allah cinta dan rindu. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, Allah ketika mencintai sebuah hamba, pasti Allah itu akan mengujinya dengan masalah yang hadir. Berarti ketika pikiran batin kita itu clear, bisa melihat masalah sebagai kehadiran Tuhan, itu bentuk cinta Tuhan. Karena Tuhan hadir melalui masalah itu, kita ingin naik kelas kesadarannya, dan kita ingin diselamatkan oleh Tuhan melalui masalah itu. Masalah itu akhirnya kita syukuri. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillahnya itu kerasa banget gitu loh Mas Wahyu. Bukan alhamdulillah yang kita ulang 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apalagi kalau habis sholat itu cepat banget. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Akhirnya kita misalnya itu orang apa ya, kejar setoran gitu ya. Jadi alhamdulillahnya benar-benar direalisasikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kehadiran Tuhan itu dalam semua ekspresi. Jadi ekspresi apapun, nah ini teman-teman yang harus kita highlight, ekspresi apapun kalau kita melihat batin kita sebagai penglihatan Tuhan, itu ekspresi apapun itu sebenarnya ekspresi Dia. Apakah termasuk sesuatu yang nyebelin Pak Ustadz? Iya, nyebelin kan karena kita yang menilai. Tapi kalau dari cara pandang yang clear tadi, cara pandang Tuhan, maka sebenarnya itu indah kok. Itu indah. Makanya harus kita syukuri. Alhamdulillah. Respon kita harus alhamdulillah. Dan disinilah teman-teman, kalau kita melihat Tuhan hadir dalam setiap fenomena, Tuhan hadir dalam setiap masalah, Tuhan hadir dalam semua ekspresinya, maka kita fokus melihat Tuhannya, jangan melihat fenomena yang dihadirkan. Nah, ini journaling sangat pas tadi. Jadi saya tadi luar biasa dengerin Mas Wahyu, ada two-way prayer. Two-way prayer kan berarti kita bisa melihat dari sisi subjek maupun objek. Jadi kita nggak berdasarkan ego pribadi, tapi coba dengarkan objek itu berbicara. Dengarkan ekspresi Tuhan itu hadir berbicara pada kita. Maka semua pujian, alhamdulillah yang kita alamatkan kepada Tuhan, sebenarnya itu menjadi nikmat terbesar loh. Teman-teman, nikmat terbesar itu bukan gara-gara saya punya uang 1 miliar, ya itu cuma bilas ya saya. Tapi nikmat terbesar yang diajarkan Tuhan melalui Al-Quran itu saat kita bisa menyadari kehadirannya dalam setiap sesuatu, itu nikmat besar. Tapi kalau kita korelasikan dengan journaling ya, Tuhan mengajari aku lewat ini maksudnya apa ya? Nah berarti kan kita bisa melihat Tuhan hadir melalui peristiwa itu, Tuhan hadir melalui nikmat itu, dan itulah nikmat terbesar. Walaupun kita punya uang 1 miliar misalnya ya, tapi kita tidak menyadari yang maha kaya itu hadir melalui uang kita itu hanya menjadi semacam kayak ini kok, nikmat tapi menjadi nikmah. Nikmah itu malapetaka, bencana. Banyak sekali orang kaya tapi sebenarnya nggak bisa merasakan dan menikmati kekayaannya, tapi kekayaannya hanya sebatas lalu lintas yang menyibukkan dia, yang melupakan dia terhadap Tuhan. Maka bisa menyaksikan Tuhan dalam setiap ekspresi itulah, itu alhamdulillah terbesar. Alhamdulillahirabbil alaminnya itu nggak putus-putus. Melihat ini alhamdulillah, melihat teman yang lagi jutek alhamdulillah, melihat istri yang lagi marah-marah alhamdulillah gitu kan. Itu bukan curhat ya. Kita bisa melihat itu, melihat Tuhan dalam semua ekspresi itu. Alhamdulillah, luar biasa.
Itu adalah ekspresi syukur yang luar biasa. Nggak ada yang lebih dari itu. Maka Nabi sering ulang-ulang, Alhamdulillah ala kulli hal. Dalam keadaan apapun, aku itu bersyukur, aku itu Alhamdulillah karena aku melihat Engkau ya Allah. Dalam semua ekspresi-ekspresi terbaik. Dan dari sini kan kita menjadi mulai sadar ya, bahwa rezeki terbaik itu bukan harus uang. Kita bisa melihat misalnya Al-Hayy yang maha hidup hadir melalui kesehatan kita. Kesehatan menjadi alhamdulillah terbesar. Kita bisa melihat Sang Maha Cinta hadir melalui sakit kita. Karena dengan sakit itu, dalam hadis dikatakan, sakit itu adalah jembatan cinta Tuhan kepada hambanya. Karena dengan sakit itu hamba bisa mendekat lebih erat kepada Tuhan. Akhirnya kita bisa melihat sakit sebagai alhamdulillah juga. Iya kan? Dan akhirnya bisa alhamdulillah ala kulli hal dalam semua keadaan, dalam semua fenomena, itu alhamdulillah. Maka kalau kita bisa melihat itu disebut sebagai nikmatul a'zam, nikmat terbesar. Nikmat terbesar. Dan ketika kita bisa melihat alhamdulillah itu, nah disinilah kita baru kemudian membicarakan apa itu makna alhamdulillah. Dari sini kita bisa alhamdulillah enggak? Kita hadir di dunia ini aja sebenarnya sudah alhamdulillah. Coba dari sisi Mas Wahyu dulu, Teteh, sebelum kita lanjutkan lebih jauh. Gimana melihat alhamdulillah ini? Kenapa? Boleh silakan Mas Wahyu. Karena kan kalau Mas Wahyu sering katanya tadi random journalingnya ya, berarti kan dalam keseharian tuh dalam praktikalnya udah sering banget meriksa ketika aku nggak alhamdulillah gitu. Ada nggak sih momen ketika mungkin sebelumnya kita ngerasanya nggak menyadari itu, lalu setelah journaling akhirnya kita sangat menyadari itu gitu dan masuk ke dalam makna zikir alhamdulillah sebenarnya. Silakan Mas Wahyu. Berat banget ini pertanyaannya. Tapi alhamdulillah dikasih pertanyaan berat. Nah, betul gitu. Dikasih pertanyaan berat, ternyata alhamdulillah. Iya. Apa ya? Ini sih tadi saya juga highlight beberapa statementnya Ustadz Hasan gitu ya. Memang ini ya Ustadz Hasan ya. Jadi apapun bentuk disiplin atau latihan yang dilakukan, termasuk even journaling gitu ya. Journalingnya kayak kegiatan yang apa ya, bukan sesuatu yang bersifat religi gitu, tapi apapun yang dilakukan tuh kayaknya disiplin apapun harus disertai dengan yatun nafs gitu ya, dengan pembersihan batin gitu, pembersihan apapun bentuk latihannya lah ya, disiplin yang dilakukan, tapi ketika disertai dengan itu tadi yang tadi Ustadz ada sampaikan melalui subhanallah itu tadi kan akan sangat berbeda gitu jatuhnya. Clearnya itu udah berbeda. Bahkan belum apa-apain kalau udah bersih itu kan kayak tiba-tiba itu ya Ustadz ya kayak dibukain aja gitu pintu-pintu hikmahnya tuh kayak udah yang tadinya nggak kepikiran terus kok tiba-tiba jadi walah kayak gini ya ternyata gitu ya, tiba-tiba kebuka aja gitu perspektifnya. Nah journaling sebenarnya hanya medianya tapi ya itu tadi salah satu yang mungkin ya yang kemudian juga terlatih dengan journaling adalah belajar untuk mengamati gitu Teh Ayu dan Ustadz Hasan ya, belajar untuk observing. Jadi saya belajar untuk menempatkan posisi diri saya sebagai observer gitu ya, the one who observe. Ya kayak kita lagi nulis apapun lah ya, misalkan kita mau nulis tentang pohon gitu kan, kita mengamati tuh pohonnya, pohonnya warnanya apa, misalkan dia di sebelah mana, bentuknya seperti apa gitu, objectively mengamati itu, kemudian just simply put it on paper gitu. Tapi kita tahu posisi kita bahwa saya yang mengamati pohon, saya yang observing pohonnya atau daunnya, kemudian saya just put it on paper gitu, sesederhana itu gitu.
Ya, termasuk ketika, nah ini kalau pas journaling tinggal dipindah aja sih, biasanya tergantung apa yang sedang pengen kita observe gitu. Misalnya yang pengen kita observe adalah sesuatu dinamika psikis atau dinamika internal di dalam diri kita yang entah itu pikiran gitu ya, mau diamatin, atau emosi, atau sensasi tubuh misalkan, atau apa ya, dinamika psikis lainnya, oh aku lagi proyeksi banget nih misalkan, oh, aku lagi defensif banget nih gitu, itu kan sesuatu untuk diamati juga gitu ya, bahan amatan juga gitu. Jadi dengan berlatih journaling itu sebetulnya eh, justru keterampilan pertama yang dilatih bukan tentang menulis sih Teh Ayu dan Ustadz Hasan, ya kan banyak yang masa aku pengen journaling tapi nggak bisa nulis nih gitu. Justru keterampilan pertama yang dilatih saat journaling itu sebenarnya bukan menulis gitu, bukan menulisnya, tapi belajar untuk menyimak gitu, belajar untuk observing, untuk menyimak. Nulisnya itu kan sederhana, you just put it on paper, apa yang kamu observe gitu, apa yang kita amati, apa yang berhasil kita amati di dalam itu tadi, kemudian just simply put it on paper, taruh aja gitu. Ya, jadi cuman go deep inside yourself, get connected to yourself, kemudian let yourself be vulnerable, izinkan dirinya untuk menjadi vulnerable, untuk open up gitu, untuk terbuka, kemudian sadari di situ ada misalkan apa yang mau diamatin, emosi apa, pikiran apa, sensasi tubuh apa, misalkan, atau dinamika psikis apa yang lagi pengen diamatin, kemudian just tell the truth gitu, sederhana, tell the truth, put it on paper, taruh di atas kertas, tell the truth. Target terusnya itu sendiri sebetulnya buat saya itu efeknya udah sangat terapeutik gitu, Ustaz Hasan. Udah sangat membantu dengan jujur gitu ya. Jujur itu udah sangat hidup dengan jujur itu udah sangat membantu mengurangi sekian persen beban hidup kita. Udah on paper, taruh aja. Nulisnya boleh, karena bukan kayak nulis buku gitu ya, atau bukan kayak nulis tesis itu, bukan kayak nulis apa segala macam. Berantakan nggak apa-apa gitu, nggak harus terstruktur, nggak harus memikirkan grammar ketika journaling ya, untuk tujuan tertentu. Jadi bukan masalah menulisnya, tapi masalah kamu terlatih nggak, terbiasa nggak untuk listening, untuk menyimak, untuk mengamati apa yang ada di dalam dirimu sendiri gitu. Kemudian taruh itu ke atas kertas. Nah, itu tadi terkait dengan alhamdulillah gitu ya. Kemudian kalau di praktek journaling mungkin beberapa yang berhubungan gitu ya, kayak misalkan pertama kayak jurnal syukur itu kan biasa dilakukan ya, kita menulis apa yang disyukurin hari ini gitu. Tapi lebih dari itu juga ketika mulai tadi yang Ustadz Hasan sampaikan, menyadari bahwa alhamdulillah itu menyadari bahwa segala puji adalah milik Allah gitu ya, dan bahwa dari situ kita menyadari bahwa segala sesuatu berarti adalah ekspresinya dia gitu ya kan, segala sesuatu adalah apapun yang kita jumpai di hari ini itu sebenarnya adalah ekspresinya dia. Nah ini juga jadi menarik sih, jadi bahan journaling juga untuk, let's say misalkan by the end of the day, terus kita mengamati gitu, kita kasih prompt ke diri sendiri, bertanya ke diri sendiri, hari ini apa ya, misalnya hari ini melihat refleksi dia dalam apa gitu, kita hari ini melihat refleksi Tuhan di dalam apa, kita hari ini melihat itu tadi, menyadari kehadirannya dalam apa, atau lewat siapa, atau dalam peristiwa apa gitu. Itu lumayan menarik sih buat saya untuk melihat kembali gitu, hari ini melihat apa gitu, melihat kehadiran dia dalam apa. Kemudian juga hari ini merasa apa ya, misalkan merasa paling connected itu ketika apa, merasa paling terhubung ketika apa. Ya hari ini melihat ekspresinya dalam apa, hari ini merasa paling terhubung ketika apa. Karena bisa jadi mungkin ketika kita get connected, terus kita lagi do something wholeheartedly gitu ya, lagi melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, mungkin ya ini asumsi saya, barangkali itu Tuhan sedang berekspresi melalui diri kita juga gitu. Mungkin ya, yang ngerti Hasan yang koreksi ya, itu atau salah. Ketika sedang get connected, terus kita fluent aja gitu, sudah bisa melakukan sesuatu dengan very easy gitu, yang sangat mudah dan wholeheartedly dengan sepenuh hati melakukannya gitu, nggak terbebani apapun. Saya sih ngerasa itu, oh mungkin ini Tuhan lagi pengen berekspresi juga, sedang berekspresi melalui diri kita gitu, mungkin ya. Kemudian juga kita mungkin bisa ngecek juga apa ya, misalnya hari ini merasa melakukan sesuatu dengan sangat baik
melakukan apa dengan sangat baik gitu misalnya hari ini. Terus bisa nggak kita ngelihat itu bukan semata-mata sebagai kerjaanku gitu, hasil usahaku, tapi dia yang sedang bekerja melalui aku gitu. Ya, atau gak cuma yang baik lah, yang jelek juga bisa gitu. Hari ini ngerasa apa ya misalkan, hari ini ngerasa kecewa atau ngerasa nggak puas dengan apa gitu misalnya. Kan bisa kita cermati dari ini, oh kayaknya ke hari ini kecewa banget sama ini kurang puas sama ini. Oke, kamu bisa ngelihat itu sebagai bagian dari kesempurnaan skenario-nya apa enggak gitu. Bisa melihat itu sebagai bagian dari yang oleh ego melihat sebagai sesuatu yang tidak sempurna itu, yang ego melihat sebagai sesuatu yang mengecewakan itu gitu ya, atau yang diharapkan sama ego itu, kamu bisa melihat itu dengan larger perspektif enggak, dengan perspektif yang lebih luas bahwa itu juga bagian dari kesempurnaan skenario-nya dia gitu. Mungkin nggak sesuai ego kita, tapi ya mungkin part of greater skenario gitu yang kita nggak belum tahu buat apa gitu. Nah ini kan buat saya sih itu membantu untuk oh iya ya gitu. Ya udah deh. Ya udah. Keren loh Mas Wahyu. Iya, Gimana? makasih banget. Keren loh. Buat saya ini berarti journaling bisa memang jadi tempat untuk mengkontemplasi lebih dalam ya. Baik kita Kontemplasi. jujur terbuka apa yang terjadi, juga kita mengamati gitu. Bahkan sampai kita melihat ekspresi Tuhan dalam segala sesuatu. At Ini least mengingatkan dalam kembali gitu sekali Teh ya. Ayu, reminder. Kan kalau pas kerjaan itu jadi oh iya ya itu ekspresinya juga. At least ngingetin kita lagi gitu. Oh iya ya itu ekspresinya dia juga. Begitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Terima kasih Mas Wahyu. Ini ada pertanyaan Ustaz, mungkin mau dijawab dulu nih. Katanya kalau ada orang yang kurang baik, Tuhan itu sedang menampil sebagai sifat apa? Bukankah sifat-sifat Allah itu baik? Ini kan tadi kita agak membahas tentang refleksi ya. Silakan Iya. Ustaz. Kita lanjutkan dulu nanti sambil kita jawab pertanyaan ini ya, Oke. nggak apa-apa. Oke, baik, silakan. Menarik sekali tadi kalau Mas Wahyu bilang bahwa journaling itu satu terkait sama mengamati, yang kedua terkait sama bagaimana ekspresi jujur, ya kan? Ketika kita lagi kecewa, mungkin ekspresikan aja kita lagi kecewa, jujur dengan hati kita yang kecewa. Nanti akhirnya kita terkoneksi dengan Sang Maha Jujur itu sendiri. Itu yang terpenting. Jadi benar, ketika kita membahas kata alhamdulillah, dalam bahasa Arab itu berasal dari kata hamidah, yahmadu, hamdan. Kalau kita ambil dari sigot lain, yaitu hamada, yuhamidu Muhammad. Jadi kata Muhammadan itu juga, Nabi Muhammad itu juga berasal dari kata hamidah atau hamdalah tadi. Maka dari kata hamidah itu kita harus cermati, apa sih yang sebenarnya sesuatu itu layak dipuji gitu kan. Misalnya Mas Wahyu punya pengetahuan, tapi pengetahuan itu belum diekspresikan, masih disimpan di dalam hatinya misalkan. Orang nggak tahu, dan bagaimana memuji Mas Wahyu juga nggak tahu kan. Tapi ketika pengetahuan itu sudah diekspresikan menjadi journaling yang indah, tulisan yang indah, ide-ide dan sesuatu yang indah, maka ekspresi itulah yang kemudian menjadi pujian. Bahkan ekspresi itu sebenarnya adalah pujian itu sendiri kan. Jadi kata kunci dari hamidah, yahmadu, hamdan tadi, memuji itu karena apa? Sesuatu yang di dalam ini keluar atau diekspresikan. Jadi keindahan yang hadir itu adalah bentuk pujian. Dan ketika kita membahas surat Al-Fatihah misalkan ayat kedua, coba kita amati semua yang lahir maupun yang batin ini sebenarnya ekspresi siapa. Kalau kita amati dan kita cermati, kan semuanya itu adalah ekspresi Tuhan, ekspresi keindahan Tuhan, ekspresi ketegasan Tuhan, ekspresi apapun itu ekspresi Tuhan. Nah, makanya menjadi salah ketika kita mengekspresikan diri kita dari dalam ini, tapi munafik. Yang kita ekspresikan terlihat baik, tapi sebenarnya itu adalah cermin dari ego kita, misalnya begitu. Kita muji seseorang, tapi nggak tulus, misalkan nggak jujur.
sebenarnya ekspresinya kelihatannya baik dan layak. Dan kalau kata-katanya menyentuh itu layak dipuji, layak diapresiasi. Tapi kalau itu nggak jujur, itu menjadi ekspresi dari ego. Makanya kita harus benar-benar jujur, tadi kata Mas Wahyu, apa yang kita ekspresikan itu berasal dari kualitas-kualitas Tuhan yang sebenarnya sudah tertanam, yang ada dalam diri kita, kita ekspresikan. Ketika kita misalnya punya cinta kasih dari dalam, bagaimana mengekspresikan itu dalam jurnalin misalkan, bagaimana mengekspresikan itu dalam kata-kata, dalam ide kita dan sebagainya, imajinasi kita. Nah, ekspresi itu menjadi ekspresi dari Alhamdulillah. Itu sebenarnya Tuhan yang berekspresi, tapi instrumennya adalah kita. Tadi Mas Wahyu kan sudah katakan itu. Maka itu menjadi Alhamdulillah. Tetapi kan yang kita jumpai, misalkan di medsos lah, ekspresi-ekspresi atau citra-citra diri kita, yang sebenarnya yang tadi saya tulis di caption dialog maya itu, sebenarnya ketika kita berekspresi, kita bikin status, harapannya apa? Pasti pengen dipuji, pasti pengen di like, pasti pengen di komen, kan gitu kan. Karena ekspresi ini sebenarnya menuntut untuk itu. Makanya ekspresi itu dengan pujian itu sebenarnya satu paket. Ekspresi adalah pujian, pujian adalah ekspresi. Karena ada tuntutan itu kan. Nah, ketika kita bikin status, nggak ada yang like, nggak ada yang komen bagus, nggak ada yang kemudian muji-muji dan sebagainya. Kalau itu ekspresi dari ego, pasti kecewa. Tapi kalau gitu, just share gitu kan. Aku kok punya inspirasi ini, saya dapatkan dari Tuhan, tapi kemudian saya tampilkan menjadi status. Nah, itu nggak butuh validasi apapun, nggak butuh like, nggak butuh komen, dan nggak butuh pujian dari siapapun. Karena yang hakikatnya memuji itu adalah Tuhan itu sendiri kok. Makanya ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah sendiri yang memuji dirinya. Segala puji itu bagi Allah. Karena apa? Ia mengekspresikan segala sesuatu yang indah ini sebenarnya adalah ekspresi Tuhan. Begitu juga ketika kita nulis, entah itu journaling, entah itu buku dan sebagainya, kalau kita tulis berdasarkan pengetahuan, kejujuran dari dalam, dan kita ekspresikan menjadi sebuah tulisan, nah itulah tulisan itu menjadi tulisan yang sakral, tulisan yang punya nilai, value itu. Tapi kalau itu hanya ekspresi ego, biar saya bisa dipuji orang, saya dapat keuntungan material yang luar biasa, walaupun misalnya orang sah-sah aja punya pilihannya, tapi kalau itu ekspresi dan niat, maka itu sebenarnya bukan pujian yang layak. Maka kalau kita hubungkan dengan makna Alhamdulillah, maka dari kata Hamidah itu menjadi kata Muhammad. Dari kata Muhammad itu berasal dari kata Hamidah. Hamidah yahmadu hamdan, atau hammada yuhammidu Muhammadan. Ketika kita melihat Nabi Muhammad itu kan bentuk ekspresi sempurna dari citra Tuhan. Cermin sempurna dari, atau cermin terbaik dari ekspresi Tuhan. Maka Nabi Muhammad kan sering mengatakan takhallaku bi akhlaqillah. Berekspresilah, berakhlaklah dengan akhlak Tuhan. Nah, di situ kenapa Nabi Muhammad itu layak dipuji? Bahkan Nabi Muhammad itu dengan sholawatnya itu sering dipuji-puji. Bukan masalah Nabi Muhammadnya, tapi karena apa? Nabi Muhammad bisa menjadi citra terbaiknya. Nabi Muhammad bisa mengekspresikan Tuhan begitu sempurnanya. Nah, makanya Nabi Muhammad itu disebut Muhammad karena apa? Dia yang sangat dipuji. Dia yang, apa ya, nggak tahu lagi ekspresinya. Pokoknya dia itu pujian yang tidak ada henti-henti. Itulah makna Nabi Muhammad itu sendiri. Makanya ketika kita memuji Nabi Muhammad, sebenarnya adalah memuji Tuhan itu sendiri. Karena dia cermin dan citra terbaiknya. Gitu. Dan karena dia bisa mengeluarkan nilai-nilai atau value ketuhanan di dalam diri dan keseharian. Maka dalam sebuah hadis dikatakan man ro'ani faqad ro'a rabbi.
Siapa yang melihat aku, maka dia akan menyaksikan Tuhan. Kenapa? Karena melihat cermin terbaik itu sebenarnya adalah melihat yang dicerminkan, kan gitu kan. Sebenarnya itu. Bukan terus kemudian melihat fisik Nabi Muhammad itu melihat Tuhan. Enggak sedangkal itu pemahaman. Tapi melihat cermin terbaiknya itu sebenarnya melihat siapa yang lagi berekspresi di dalamnya. Begitu juga misalkan Mas Wahyu dengan misalkan teman-teman yang belajar journaling dengan Mas Wahyu ya. Coba ekspresikan kita menjadi cermin terbaik Tuhan, kira-kira gimana gitu loh. Kalau di journaling kan. Menarik. Nah, kalau kita misalkan menjadi ekspresi Tuhan Al-Jamil, misalkan yang maha indah, kira-kira ketika kita berkata-kata harus gimana? Bukan kita mencoba create-create, enggak ya. Kalau di create-create itu justru enggak jujur. Tapi kita jujur, kemudian mengekspresikan keindahan Al-Jamil gitu. Kita ekspresikan dalam, misalkan dalam kata-kata itu seperti apa. Makanya ulama-ulama dahulu itu tidak bisa memisahkan Mas Wahyu. Sering bersair, sering kemudian menulis puisi. Ulama-ulama dahulu itu sering melakukan itu karena apa? Di dalam intelektual juga ada keindahan dibungkus oleh syair, dibungkus oleh puisi, dibungkus oleh ritme, oleh musik dan sebagainya. Karena apa? Ekspresi Tuhan itu nggak kaku hanya logical gitu. Tapi ekspresi Tuhan itu bisa menjadi sesuatu yang hidup luar biasa. Dan kita coba melihat semua ekspresi ini kan kita coba Kok freeze, Ustazah? Oh iya, freeze ya. Chris ya. Udah. Iya, misal ketika kita melihat musik misalnya, kalau teman-teman suka musiknya siapa itu, lupa namanya. Itu musiknya sangat sederhana dan cuma inspirasinya apa? Ada tangga yang naik turun, misalkan terus kemudian musiknya didengarkan dari inspirasi alam-alam. Itu sebenarnya cuma niru dari ekspresi Tuhan aja kan sebenarnya. Kalau kita makin jujur mengekspresikan Tuhan, nah disitulah alhamdulillah itu kita rasakan betul. Jadi kita bisa menyaksikan semuanya sebagai ekspresinya. Itu alhamdulillah. Dan kita harus eksperimen, teman-teman. Semua inspirasi berasal dari ekspresi Tuhan ya Ustadz ya. Sebenarnya ya. Beauty, keindahan semuanya ya berasal dari ekspresi Tuhan ya. Nah ini sekaligus menjawab tadi, Teteh. Kalau orang itu kurang baik katanya kan, Tuhan sedang menampil sebagai sifat, bukankah sifat-sifat Tuhan itu baik? Jadi teman-teman harus memahami Asmaul Husna. Itu jangan dengan cara pandang perspektif sempit pikiran kita, enggak. Namanya yang baik itu ada dua aspek, yaitu satu jamal, sesuatu yang terlihat indah, dan yang kedua itu sifat yang jalal. Jalal itu sesuatu yang majestinya, sifat kokohnya atau sifat ketegasannya gitu kan. Kadang-kadang kita melihat segala sesuatu nggak hanya indah-indah. Tuhan hadir misalkan masalah tadi yang aku bilang. Tiba-tiba orang datang, nggak tahu judulnya apa, tiba-tiba marah-marah. Kalau kita hanya melihat ekspresi orang itu, tapi tanpa melihat Tuhan yang hadir di situ, maka kita akan terjebak dan tersulut pada emosi yang sama. Tapi coba kita lihat, Tuhan hadir itu karena apa ya? Kenapa melalui orang ini saya diingatkan misalkan itu? Tuhan kan hadir melalui Al-Qaharnya misalkan. Sifat, kemudian apa namanya, Al-Qahar itu maknanya adalah sifat kekokohan atau sifat jalalnya. Tuhan hadir untuk mengingatkan kita. Mengingatkan kan nggak enak bagi kita kan. Kita kan cenderung manusia itu pengen mendengar yang indah-indah, mendengar yang enak-enak. Tapi begitu orang menegur kita, kita tuh langsung tiba-tiba nggak enak gitu ditegur orang. Nah, Tuhan itu punya dua sifat itu.
kita bedah misalkan Asmaul Husna yang 99 itu ada dua sifat yang saling yin yang-nya itu ada. Satu tampil baik, tapi yang satu tampil jalal, perkasa, tampil ketegasannya, tampil kemudian kemarahan. Tapi kemarahan itu bukan berarti jelek. Misalkan saya sering kasih contoh, kalau anak kita itu lagi nggak bisa diatur, anak kita itu lagi apa ya istilahnya, lagi bandel dan sebagainya, nggak mungkin ekspresi orang bentuk kasih sayang itu bisa aja memarahinya itu adalah ekspresi kasih sayang juga kok. Kemudian kita menegur itu ekspresi kasih sayang kok. Jadi jangan bayangkan bahwa sifat Tuhan itu hanya baik-baik dan indah dalam perspektif kita aja. Tapi yang tidak indah itu juga ekspresinya. Maka harus kita lihat Tuhannya yang berbicara, bukan masalah ekspresi ego manusianya. Nah, kalau kita mau jujur, kalau kita mau bersandar kepada yang maha indah dan yang maha perkasa itu, semua ekspresi itu adalah ekspresi ketuhanan. Nah, nanti kita akan bahas bahwa dari sisi pandang subjek dan objek itu bagaimana sih kita memuji. Karena dalam penjelasan beberapa ulama, pujian itu hakikatnya adalah Allah memuji dirinya sendiri sebenarnya. Kita temukan dalam berbagai ayat yang menjelaskan tentang Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi fataras samawati wal ard, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, Alhamdulillahilladzi anzala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, misalkan gitu. Selalu di situ dikatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana Allah menurunkan kepada hambanya kitab. Sebenarnya Allah yang memuji diri. Allah memuji dirinya. Maka ada 4 macam pujian kata para ulama terkait dengan Alhamdulillah. Yang pertama, Allah memuji dirinya disebut qadim alal qadim. Dia memuji ekspresinya sendiri. Kalau dia menghadirkan dirinya sebagai keindahan, dia yang memuji keindahan itu sendiri. Kalau kita misalkan melihat bunga yang indah, sebenarnya tiba-tiba ada dari dalam diri kita kayak tiba-tiba pengen mengapresiasi keindahan. Nah, ketika kita mengapresiasi keindahan lewat bunga yang lagi mekar cantik itu, coba kita rasakan. Sebenarnya ada dorongan Tuhan ingin memuji ekspresi keindahan sendiri, dan itu adalah dirinya sendiri. Ada dorongan itu. Maka yang pertama disebut adalah Allah memuji dirinya sendiri, dan ini diekspresikan dalam berbagai ayat Al-Quran. Dia menyebut ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah sebaik-baik pelindung, dialah sebaik-baik penolong. Yang dipuji siapa? Ya dirinya sendiri. Ini artinya apa? Allah itu narsis. Memuji dirinya. Kita kagum itu sebetulnya itu ya Ustaz Hasan ya. Kalau kita lihat sungai atau gunung terus kita kagum terus pengen memuji, itu sebenarnya dorongan Allah ingin memuji lewat kita gitu ya. Makanya tidak heran Mas, terutama ini ya teman-teman perempuan ya, cewek-cewek, ibu-ibu, kalau lagi di meja rias berapa jam itu. Kalau dipikir-pikir, yang diobrolin begini. sebenarnya dia ingin memuji, ya Allah, kok tinggi banget ya, gitu. Ya Allah, sehingga kalau ada sesuatu yang kurang sempurna, misalkan lagi jerawat numbuh dan sebagainya, itu bisa sejam loh. Bagaimana caranya memoles itu biar nggak kelihatan, kan dia pengen tampil sempurna. Dan sadar atau enggak, itu sebenarnya Tuhan ingin tampil sempurna. Makanya Tuhan ingin berekspresi sempurna. Tapi kalau dia nggak sadar, itu jadi ego. Kan itu. Makanya dalam hadis kan dikatakan Tuhan ingin dikenal, Tuhan ingin dilihat, Tuhan ingin. Makanya kemudian Tuhan ciptakan ciptaan ini. Karena apa? Dia ingin berekspresi, dia ingin dipuji. Nah, seluruh ayat Quran tentang Alhamdulillah kebanyakan itu mengekspresikan bahwa Allah memuji dirinya sendiri. Kedua adalah
Allah memuji makhluknya. Ini penting. Karena hanya ada beberapa hadis atau hanya beberapa ayat yang mana Allah memuji makhluknya. Nah, Allah memuji makhluknya ini itu ditujukan untuk manusia agung, manusia yang bisa mencerminkan sifat ketuhanan itu di dalam dirinya. Maka dalam surat Al-Qalam ayat 4 itu dikatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad itu punya akhlak, punya ekspresi yang menggambarkan keagungan Tuhan. Maka di situ Allah memuji cerminnya sendiri, yaitu Nabi Muhammad. Gitu. Sebenarnya balik-balik lagi memuji dirinya juga, kan? Karena dia melalui cermin terbaiknya itu Nabi Muhammad. Tapi dalam konteks ini para ulama mengatakan bahwa Allah memuji makhluknya, Allah memuji ciptaannya, karena ciptaan itu bisa mencerminkan dirinya. Baru yang kemudian, ini yang step ketiga, makhluk memuji Tuhannya. Kalau ini kan biasa, ya Allah terima kasih atas nikmat-Mu, ya Allah terima kasih diberikan kesehatan, ya Allah dan sebagainya. Nah ini, kalau ini sih sudah wajar ya, kita sebagai hamba itu memuji Tuhan itu sudah sesuatu yang wajar. Tapi kita bisa terjebak pada pujian yang keempat, di mana makhluk memuji makhluknya. Kita memuji sesama kita. Misalkan Mas Wahyu, tulisan Mas Wahyu keren banget. Misalkan saya memuji Mas Wahyu kayak gitu. Kalau Mas Wahyu melihat pujian itu hanya untuk membesarkan egonya, nah ini yang berbahaya. Biasanya orang itu gila pujian. Pasti siapapun nggak ada yang nggak suka dipuji. Dikritik sedikit aja itu sudah panik. Gitu. Diingatkan sedikit aja, kok jerawatmu besar ya? Itu aja sudah kayak pengen nutupi mukanya semuanya kan. Tapi ini sebenarnya fitrah di dalam diri kita. Manusia itu butuh dipuji, manusia itu rindu dipuji karena sisi terdalam tadi loh Mas Wahyu, katanya teman-teman ya, bahwa sisi terdalam ada ketuhanan yang ingin dipuji, yang memuji dirinya itu. Maka sebagai cerminnya Tuhan kita juga rindu untuk dipuji juga. Makanya ketika kita memuji sesama makhluk itu harus dikontekskan bahwa yang kita puji itu ekspresi Tuhan yang hadir melalui sisi makhluk itu sendiri. Jadi biar kita jangan terlalu GR. Yang dipuji itu Allah loh melalui penampilan. Kalau kita GR bahaya. Jadinya kan sebenarnya yang keempat ini Pak Ustadz. Iya. Jadi ini yang dialami artis-artis Mas Wahyu. Begitu. Terus saya juga iya kalau saya artis saya juga gitu kok. Begitu. Jadi kita juga butuh dipuji sih. Yang keempat. Ya, yang keempat ini yang ya tadi saya sebut orang-orang ketika sudah sukses nggak dapat pujian, orang-orang sudah di top karir tidak dapat pujian lagi, sudah di bahasanya sudah nggak dapat perhatian publik, itu stresnya minta ampun loh Mas Wahyu. Bahkan misalkan kita lihat artis Korea atau orang-orang yang sudah di top karir itu kenapa bunuh diri? Karena apa? Sudah tidak diperlakukan seperti dia dielu-elukan atau dipuji pada waktu ketenarannya. Dia lupa bahwa yang dipuji itu sebenarnya adalah ekspresi manusia berupa misalkan dianugerahi suara yang indah misalkan. Dia dipujikan karena keindahan suaranya, dan keindahan suara itu dari mana coba? Itu kan ekspresi Tuhan. Tapi bagi si artis itu melihat bahwa itu adalah kualitas dirinya. Nah, begitu dia sudah nggak ada yang elu-elukan lagi, nggak ada yang memuji, maka jadinya stres, depresi, kemudian dan overthinking, dan akhirnya bunuh diri. Nah, ini bahaya, sangat bahaya. Karena kalau kita nggak melihat ekspresi itu berasal dari ekspresi Tuhan, akhirnya jadi kesombongan, akhirnya jadi membanggakan diri, akhirnya jadi apa? Jadi narsisme itu sendiri, NPD kan yang saya singgung. Dan itu bahaya. Dan penyakit zaman sekarang, penyakit mental itu karena ini nggak tahu bahwa sebenarnya yang dipuji itu Allahnya bukan dirinya. Dan yang terakhir mungkin sebelum nanti Mas Wahyu juga ngasih tambahan
teman-teman kalau ada yang mau tanya silakan. Dalam konteks ruang dan waktu, kita itu harus bisa melihat pujian itu atau hamdalah itu dalam semua fenomena. Tadi saya sedikit sudah sampaikan bahwa hamdun ala nikmati. Semua nikmat, jangan kita sempitkan nikmat itu hanya sifatnya rezeki material ya teman-teman ya. Nikmat dikasih hidup itu nikmatnya luar biasa. Kita bisa mengekspresikan, bisa enjoy dengan hidup itu nikmatnya luar biasa. Maka kalau kita bisa melihat nikmat yang hadir melalui situasi dan kondisi, hadir melalui ruang dan waktu yang melalui kita bisa ekspresikan, itu kita bisa menyaksikan kehadiran. Makanya alhamdulillah ala kulli nikmat. Aku mengekspresikan Tuhan melalui berbagai nikmat yang diberikan kepada aku. Dapat nikmat rezeki berupa uang, alhamdulillah. Dapat nikmat berupa anak yang cantik misalkan atau yang ganteng, alhamdulillah. Anak yang solehah yang nurut, alhamdulillah. Semuanya kita alhamdulillahkan. Enggak ada yang alhamdulillah. Itu baru yang alhamdulillah ala kulli ni'mah. Yang kedua adalah alhamdulillah alal bala. Ini yang susah. Kalau Allah hadir melalui musibah, bisa nggak kita alhamdulillah? Ujian hidup yang nggak ada habisnya, bisa nggak? Itu kita lihat sebagai pendidikan dari Tuhan yang untuk membuat kita semakin naik kesadaran dan level hidup kita. Itu kan alhamdulillah harusnya. Tapi sayangnya banyak sekali manusia yang melihat bahwa justru ujian, bala, musibah, masalah, problem hidup dan sebagainya itu dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Dan dia dengan pedenya, ya Allah, hindarkan aku dari masalah itu. Kata Allah, emang kamu nggak bisa melihat aku hadir loh melalui masalah itu. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesempitan itu ada kelapangan. Sesungguhnya dalam masalah itu ada Tuhan yang hadir. Kalau kita nggak bisa melihat itu, Mas Wahyu, sulit untuk alhamdulillah. Jadi teman-teman coba mulai sadari bahwa masalah yang hadir harus disyukuri. Alhamdulillah. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, wahai hambaku, aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Ini hadis yang membumi sekali kita. Ketika kita sakit misalkan, teman-teman kita nggak ada yang peduli menjenguk kita. Tuhan itu protes loh, aku tuh sakit, kenapa engkau nggak menjengukku? Itu artinya apa? Di dalam sakit itu Tuhan hadir kok. Itu diingatkan, kenapa kita nggak menjenguk Tuhan? Ketika kita lapar, Tuhan hadir kok. Dengan lapar itu Tuhan mengingatkan kita betapa nikmatnya, betapa nikmat sehat itu luar biasa. Artinya semua jadi pujian. Dan yang ketiga itu alhamdulillah dalam konteks yang lebih mutlak lagi. Hamdun mutlak yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Semua adalah pujian bagi Tuhan. Nah itu kan sudah nggak mau melihat konteksnya, mau lihat keadaannya, mau itu baik atau tidak baik, nikmat atau kurang nikmat, bala, penyakit, musibah dan sebagainya. Tapi kita sudah melihat semuanya merupakan alhamdulillah, semuanya merupakan ekspresi dari ketuhanan itu sendiri. Kalau kita bisa merealisasikan alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melihat semesta sebagai keutuhan Tuhan. Kita bisa melihat cerminnya ada di mana-mana. Kita bisa melihat Nabi Muhammad sebagai cerminnya itu hadir dalam semuanya. Nah itu kan luar biasa ya. Kalau kita bisa melihat itu, Teteh, hidup itu senyum-senyum. Mas Wahyu, senyum-senyum. Indah ya, Mas Wahyu. Semuanya indah. Nggak ada yang nggak indah kalau gitu ya. Dan alhamdulillah itu adalah obat. Alhamdulillah itu obat.
Oke, jadi saya ngomong terus, Mas Wahyu nggak dikasih space nih. Nggak apa-apa. Loh, memang ini saya datang untuk menyimak Pak Ustadz, malah jadi private ini ngajinya. Ya, Teh Ayu, private Boleh Mas bertiga. Wahyu, silahkan nih. Eh, Gimana kan tadi Ustadz udah menjelaskan tentang Alhamdulillah, eh, ala kulli hal, Alhamdulillah akan semua nikmat, Alhamdulillah ala bala atau segala sesuatu yang terjadi eh, itu merupakan pendidikan dari Tuhan dan itu merupakan kasih sayang Tuhan. Lalu ada Alhamdulillah al-mutlak. Kira-kira mungkin ada pengalaman nggak nih dari Mas Wahyu dalam keseharian gitu ya? Karena kan kalau saya kan setiap pejalan spiritual biasanya pasti akan ada pengalaman ya ketika kita melihat segala sesuatu tuh tadinya kan kita salah persepsi gitu ya. Lalu ketika kita mendalami entah itu penderitaan, entah itu kekecewaan gitu, ternyata ada kasih sayang Tuhan yang hadir di situ. Ternyata kita bisa jadi alhamdulillah ala bala gitu ya. Mungkin ada pengalaman sendiri dari Mas Wahyu, silakan. Ini materinya enak banget Ustadz Hasan. Saya jadi rasanya pengen mengulang-ulang. Alhamdulillah ya dapat materi ini malam hari ini luar biasa sih. Kayak pengen itu aja gitu muter-muter di situ dulu rasanya kok enak gitu ya. Pengalaman apa ya? Ini sih kalau di journaling ini mungkin tadi juga ini ya bisa melengkapi pertanyaannya siapa sih tadi? Kayaknya ada teman yang nanya tadi. The nama store. Nah, mungkin kalau di journaling tuh jadi saya juga nggak melewatkan salah satu yang tidak saya lewatkan di dalam journaling adalah ini Teh Ayu, ketika kita ke-trigger gitu, let's say ya, ke-trigger dengan sesuatu. Tadi kan saya menerangkan ada alhamdulillah alal bala gitu ya, terus juga bahwa segala sesuatu adalah ekspresinya gitu, termasuk yaitu tadi salah satu yang paling sering terjadi dalam hidup kita adalah misalnya kita ke-trigger dengan sesuatu gitu ya. Di dalam journaling itu adalah bahan yang sangat baik gitu sebetulnya. Di dalamnya ada informasi yang luar biasa tentang diri kita. Jadi saya sendiri juga senang sebetulnya malahan kalau ke-trigger karena ketika itu kemudian ke-trigger gitu ya, dan gak buru-buru untuk menghilangkan perasaan, kan kita rasanya kurang menyenangkan ya ketika ke-trigger itu ya, entah apapun ada emosi yang kemudian jadi sangat intens gitu kan rasanya. Tapi jadi ini ada informasi yang berharga nih tentang diriku di dalam situasi ini gitu. Jadi nggak perlu terburu-buru. Saran saya sih ya, ketika ke-trigger nggak perlu terburu-buru untuk get rid of the emotion, nggak perlu terburu-buru untuk membuang gimana supaya lekas enakan lagi gitu. Tapi malah justru itu ditangkap momennya gitu, kemudian dijadikan bahan journaling gitu, dijadikan bahan journaling, di breakdown di dalam journaling untuk dilihat ini tadi sebetulnya kenapa sih gitu. Aku tuh sebenarnya tadi ngerasa apa sih gitu. Marahnya tadi atau sedihnya tadi let's say atau kepancingnya tadi tiba-tiba ngamuk misalkan tuh karena apa sih sebetulnya? Oh, karena ngerasa gak dihargain misalkan. Oh ternyata ada kebutuhan untuk dihargai ya di dalam diriku yang belum keisi gitu ya. Oh, itu informasi tentang diri kita itu ya. Oh, ternyata ada kebutuhan, aku punya kebutuhan yang cukup besar misalkan untuk dihargai gitu. Terus kita bisa inquiry lagi diri kita, karena ini mungkin misalnya, karena saya nemu itu pengalaman saya, Tayo, nemu bahwa, oh ternyata aku punya kebutuhan untuk dihargai yang cukup besar ya. Tadi nyambung. Kebutuhan untuk dipuji ya. Salah satunya itu, Jadinya ketika saya nggak menyadari bahwa ada tangki kebutuhan dihargai yang kosong gitu ya, dari yang harusnya mungkin ini terpenuhi dalam fase tumbuh kembang saya, let's say misalnya ya, tapi nggak terpenuhi dengan baik, let's say misalnya gitu, dan kalau saya nggak sadar, ini kan mewarnai motif perilaku saya sehari-hari kan jadinya. Pas saya ngerjain kerjaan misalkan, pas saya ngapain lah ya, melakukan sesuatu untuk orang lain, let's say di balik itu tuh ternyata ada dorongan motif untuk memenuhi kebutuhan tangki yang kosong tadi untuk dihargai gitu. Kalau saya nggak sadar ya. Tapi ketika saya put it on paper, ketika saya bersedia melakukan self inquiry, ketika saya bersedia untuk menangkap momen-momen di mana saya ke-trigger misalnya, lalu bersedia untuk
berendah hati, lowering down my ego dan menyelidiki ini gitu. Ini tadi sebenarnya tentang apa sih gitu tuh. Ini sebenarnya tentang apa sih? Terus saya jadi memahami, menyadari salah satu insight saya ini ini PR besar saya sebenarnya, Ustadz Hasan. Saya punya one of my biggest homework adalah untuk belajar untuk respect to myself karena merasa kebutuhan ini kosong. Kemudian saya cek lagi, oh di dalam sini tuh ada yang butuh banget buat dihargai. Terus saya ngecek juga seberapa saya sebetulnya selama ini bertanggung jawab untuk memenuhi itu. Yang kemudian saya periksa lagi dari diri saya. Karena kalau nggak sadar, ternyata saya melemparkan ini ke orang lain gitu. Saya melemparkan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan untuk dihargai ini ke orang lain. Either ke parents atau ke teman-teman gitu ya, atau siapalah gitu ya, untuk berharap mereka yang memenuhi kebutuhan untuk dihargai ini. Ke netizen, saya bisa jadi gitu ya, supaya mereka menghargai saya gitu. Padahal jadi sadar kan, ketika journaling jadi ngeh gitu, ternyata selama ini saya yang harusnya taking care of myself gitu, harus take care of ini, si diri saya yang butuh dihargai ini, kok jadi saya lemparin tanggung jawabnya ke orang lain gitu. Nah ini yang karena disadari kemudian jadi, seberapa bertanggung jawab saya selama ini memenuhi kebutuhan saya sendiri ini, take care of myself ini. Karena ketika saya nggak mulai bertanggung jawab untuk take care of myself, tuh saya jadi, ya itu tadi, orang yang paling berbahaya untuk orang lain sebetulnya. Karena saya jadi manipulatif gitu loh. Saya menggunakan orang lain sebagai kendaraan, sarana untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri gitu. Dan akhirnya ketika nggak terpenuhi ya, saya blaming others, saya marah ke orang lain kenapa dia tidak memenuhi kebutuhan ini gitu. Saya menuntut mereka, saya menyalahkan mereka karena nggak memenuhi ini gitu. Padahal kan ini bukan tanggung jawab mereka gitu. Ini my responsibility untuk memenuhi kembali kebutuhan untuk dihargai ini. Nah, dengan journaling itu Tayo jadi bisa menemukan informasi-informasi tentang diri itu tadi yang ternyata ini PR-ku nih, berarti mulai sekarang aku perlu belajar buat menghargai diri sendiri. Gimana? Nah, itu di list lagi tuh. Aku merasa berharga ketika apa yang bisa aku lakukan untuk menghargai diriku sendiri. Itu sih paling salah satu pengalamannya terkait dengan Keren loh. itu tadi. Mas Wahyu. Jadi karena memeriksa luka kita itu memang perlu sekali ya Ustadz ya. Ini kan bakat-bakat kalau yang NPD itu yang udah lumayan expert ya, itu sih udah lumayan tinggi bakat egonya karena dia menggunakan karena saking banyaknya luka yang ada dalam dirinya, dia menggunakan orang lain sebagai alat untuk memuaskan, untuk memenuhi apa yang dia inginkan gitu. Itu kan akhirnya kesakitannya membuat orang lain sakit ya gitu. Jadi memeriksa ini perlu banget dan sangat baik ya gitu, agar kita juga bisa membersihkan, termasuk litanzih ya Ustadz ya, litanzih untuk membersihkan apa-apa yang ada dalam diri kita, membersihkan segala sesuatu selain Tuhan gitu ya. Baik, mungkin ada tambahan, silakan Ustadz. Oke, makasih Teteh. Terakhir ya, Mas Wahyu ya. Sudah 1,5 jam nggak kerasa ya. Iya. Alhamdulillah. Nggak berlama-lama. Betul tadi, bahwa kalau kita nyari validasi, nyari penghargaan dari orang lain ya, dari luar, pasti yang tadi Mas Wahyu katakan, kita sebenarnya nggak mensyukuri, nggak alhamdulillah pada diri kita sendiri kan. Selalu ada tangki yang kosong yang kita kemudian harapkan orang lain untuk memenuhinya. Ya kan, entah itu ujian, entah itu validasi, entah tadi yang sifatnya luka batin yang pengen penyembuhan dari luar dan sebagainya. Padahal kita diajarkan bahwa dengan alhamdulillah kita mulai menyadari yang punya value, yang punya nilai, yang punya harga tadi, atau yang punya kesembuhan dan sebagainya itu sudah ada di dalam. Makanya ketika alhamdulillah itu diucapkan, itu kita semacam kayak afirmasi bahwa semuanya itu sudah ada lengkap di dalam diri loh. Alhamdulillah, aku mengafirmasi Allah yang senantiasa hadir, nggak pernah hilang, abadi, ada di dalam diriku. Kalau aku pengen mendapatkan sesuatu dari luar, berarti seolah-olah di sini tuh nggak ada.
Allahnya itu nggak hadir, dan itulah yang disebut sebagai ego kan. Jadi penghargaan selalu dicari dari luar, penghormatan selalu dicari dari luar, terus kemudian validasi selalu dicari dari luar. Tapi kita tidak pernah memvalidasi diri kita sendiri. Coba teman-teman mulai hari ini disadari bahwa ketika kita menyebutkan Alhamdulillah, 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 sebenarnya kita mengafirmasi kenikmatan terbesar yang sudah full, komplit, sudah benar-benar abundant ada di dalam diri kita. Kita nggak pernah merasakan itu. Masalahnya kan itu. Kita selalu menyari, seolah-olah diri kita itu kurang terus. Padahal kalau kita baca misalkan surat Al-Kautsar, Inna a'tainaka Al-Kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikanmu. Mu ini memang ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi memberikanmu kepadamu itu termasuk kita semua. Al-Kautsar, sesuatu yang sudah komplit, sudah abundant. Kausar itu dari kata kasir. Kasir itu artinya banyak. Tapi kalau digunakan kata kausar itu saking banyak. Abundant, melimpah. Jadi ketika dia merasa kurang, merasa tadi tangkinya kosong, dia nggak menyadari diri yang full tadi, diri yang sudah komplit, Allah yang selalu hadir di dalam dirinya. Maka ketika zikir Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu kayak afirmasi kepada fullness, kepenuhan yang ada di dalam diri. Merasakan Tuhan yang maha cinta yang hadir di dalam diri. Merasakan, coba, kurang apa sih? Gitu kan. Karena kita nggak tahu aja, kita nggak sadar. Maka selalu pujian ya, selalu Alhamdulillah, selalu syukur. Maka dalam ayat kan dikatakan, jika kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Syukurnya kemana? Syukurnya itu ke dalam, bukan keluar. Kalau sesuatu yang kita anggap nikmat itu ada di luar, pasti akhirnya apa? Kurang. Sudah di dalam suatu hadis itu dikatakan, kalau dikasih satu lembah berupa emas, karena kita belum merasa puas, belum merasa diri kita itu abundant, pasti pengen cari lagi. 2 lembah emas, 3 sampai kemudian dalam itu dikatakan tidak ada yang memenuhi rongga dan perut anak Adam itu kecuali adalah tanah. Itu artinya apa? Mencari sesuatu yang dari luar untuk membuat kelengkapan yang ada di dalam. Padahal enggak. Justru kelengkapan itu sudah ada di dalam. Fullness. Sesuatu yang full, sesuatu yang abundant sudah ada di dalam. Makanya dengan zikir Alhamdulillah, kita mulai afirmasi teman-teman bahwa aku sudah lengkap, aku sudah luar biasa, aku sudah penuh cinta, aku sudah penuh kasih sayang, aku. Nah, kalau kita sudah afirmasi itu pada diri aku, nggak ada yang kurang, mau cari apa? Nah, diri yang abundant ini, ketika kita afirmasi dengan Alhamdulillah, itu nanti akan menyebar, teman-teman. Energinya akan menyebar keluar. Nah, luka-luka itu kan karena apa? Kita mengasosiasikan diri kita pada sesuatu yang di luar, terus untuk mengkomplitkan diri kita. Itu sih tambahnya, kan? Jadi Alhamdulillah ini benar-benar menurut aku mantra yang luar biasa, zikir yang luar biasa, karena mengafirmasi kembali bahwa nikmat yang paling agung, nikmat yang paling luar biasa itu sudah hadir dan ada di dalam diri kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi jangan menzikirkan hanya di lisan, mulai sadari bahwa aku sudah full of love. Aku sudah penuh dengan pengetahuan, aku sudah penuh dengan kebijaksanaan. Semuanya sudah hadir di sini. Tinggal PR kita adalah tadi Mas Wahyu, mengeluarkan yang abundant ini untuk diekspresikan keluar gitu. Cermin itu adalah Muhammad. Cermin itu adalah Nabi kita. Itu yang luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah jadi kan. Alhamdulillah ya Ustaz.
ini teman-teman luar biasa sekali ya. Kalau Ustadz udah ngebahas ini ya, udah sampai pada hakikatnya gitu ya. Kita tuh nyes gitu rasanya ya. Benar-benar dikembalikan kepada alhamdulillah tadi. Jadi dengan kita melatunkan zikir alhamdulillah, berarti ketika kita mungkin sedang rasanya sempit, kita akan back to lapang gitu ya. Ketika misalnya kita merasa tidak utuh, kita menyadari kembali bahwa sebenarnya kita utuh gitu. Dimanapun, kapanpun kita tetap utuh gitu. Lalu ketika kita merasakan, oh aku rasanya kurang kasih sayang, oh kita menyadari bahwa kasih sayang Tuhan full untuk kita gitu. Lalu ketika kita merasakan ada kekurangan, oh ternyata kita utuh, kita abundance, malah kita punya keberlimpahan itu gitu. Kita adalah cinta itu sendiri gitu ya. Jadi alhamdulillah ini bisa menjadi mantra yang sangat apa ya kuat gitu ya untuk mengembalikan kita kepada kesadaran Tuhan, untuk mengembalikan kita kepada keutuhan. Dan dari keutuhan, dari keberlimpahan itulah kita akhirnya nanti berekspresi keluar. Dan ekspresi yang tadi Ustadz sebut, ketika kita sudah abundance, maka yang keluar adalah ekspresi yang terpuji, ekspresi seperti ekspresinya Nabi Muhammad, yang merupakan adalah cermin atau ekspresi citra Tuhan itu sendiri. Baik, mungkin itu saja ya Ustadz ya. Yes ya. Semoga kita benar-benar bisa mempraktekkan alhamdulillah ini dalam kehidupan kita dan benar-benar menjadi mantra kekuatan kita untuk bisa langsung masuk ke dalam kesadaran alhamdulillah, kesadaran Tuhan itu sendiri. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir. Terima kasih Mas Wahyu sudah hadir malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jangan kapok ya kalau kita acak gigi live ya. Iya. Apa? Oh iya Nanti dengan senang kita hati. ajak lagi Ini nih. live ngaji. Baik, terima kasih Ustadz. Kita akhiri saja untuk hari ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Baik, sampai ketemu di IG Live Dialog Maya selanjutnya ya. Nanti kita akan berarti membahas setelah alhamdulillah berarti Allahu Akbar ya, Ustaz ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, nanti kita akan mengupas makna lebih dalam dari Allahu Akbar karena subhanallah sudah berbeda. Sekarang alhamdulillah juga kita merasakan hal yang berbeda. Insya Allah nanti Allahu Akbar juga kita akan dibukakan kembali makna hakikat dari Allahu Akbar itu sendiri. Baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.